Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan siang ini broadcast kita mengundang narasumber dari penyuluh agama di Kecamatan Samben. Kita bersama dengan Bro. Iya. Gimana Bro kabarnya? Oh, sehat. Alhamdulillah imunnya meningkat karena kita ketemu dengan Anda, ketemu dengan Ustadz Munir pada kesempatan siang hari ini. Dalam rangka kita ngaji atau bersama-sama membahas apa temanya pada siang ini? Kewajiban suami kepada istri. Oh iya, kewajiban suami kepada istri, karena tema kita yang kita angkat ini berhubungan dengan fenomena atau kejadian di Kabupaten Blitar yang mana pada masa pandemi ini banyak kejadian perceraian dan cekcok rumah tangga gitu Ustaz. Jadi nanti tolong disampaikan kiat-kiat atau dawuh-dawuh panjenengan bagaimana menyikapi tentang permasalahan ini. Kersane didukani Ustaz mangke nah, betul. Nganu, mboten saged nampi kersane didukani. Niki kita undang Bapak Ustadz Munirul Hafid selaku penyuluh agama Islam di Kecamatan Samben. Kepada beliau kami persilahkan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbish rohli sadri wa yasirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada dumateng Mas sinten niku Mas Bro wonten mawon. Mas Solihin nggih kali Mas Irul Nggih. Selaku host wontenipun napa acara niku nggih. Acara berbincang santai. Santai. Tapi mboten wonten ngekopine niki. Nggih. Nyantai mawon. Nyantai mawon. Nggih. Nggih Pak Ustaz. Bagaimana kewajibanipun? Nggih. Dados kula sakjane ya rada bingung jelasaken keranten kan kula niku pengalaman kula niku mboten sesuai kalian kenyataane yang dialami. Jadi kemalaman kula justru kebalikane. Alhamdulillah. Alhamdulillah kula gadah pengalaman rumah kula le. Rumah kula keluarga saya itu ya adem-adem saja, ayem, dan saya juga merasakan kebahagiaan gitu. Sudah terlihat dari raut mukanya. cerah jenengan doane jenengan doakan terus beda dengan Mas Bro niki pepen enggak ngaret Bro panas saya berusaha menjelaskan tapi berdasarkan pengalaman kebalikan. Nah, justru itu yang harus kita contoh ya. Pengalaman nyata yang terjadi di rumah tangga kita kan. Kalau berumah tangga kan masih awal-awal, berarti kita harus belajar kepada yang lebih senior yang sudah lama tuntunan agama kan gitu. Iya, sebenarnya bukan senior, bukan. Ini kita niatnya belajar bersama sharing gitu nggih, mana yang lebih bisa ya ngasih tahu, saling melengkapi. Jadi gini Mas, kalau menurut yang saya alami nggih, yang saya alami alhamdulillah saya dalam keadaan bahagia dan ya adem ayem nggih. Rumah kula, jadi ini berkat saya berusaha mengamalkan ajaran-ajaran ketika saya tholabul ilmi di pondok pesantren ya alhamdulillah diberi dikasih ilmu oleh guru dan serta kiai melalui kitab-kitabnya para ulama itu. Terutama kan kita kan sebagai laki-laki Mas ya. Jadi kepala keluarga. Jadi kepalane mae cacah. Nggih. Jadi saya lebih fokus gimana agar keluarga ini sakinah, mawaddah, warahmah. Terus kita fokuskan saja kepada apa yang menjadi kewajiban kita ngoten nggih. Jadi lebih fokus apa tugasnya suami ben ndadekne keluarga niku sakinah, mawaddah, warahmah ngoten. Mungkin masalah istri nggih wonten piyambak. Oke. Terus yang paling yang paling mendasari nggih agar keluarga ini sakinah, mawaddah, warahmah, terutama kita bagi suami ini ya kita harus selalu pertama nggih mencari dulu teori atau ilmu bagaimana amriye keluarga ku memang iso bahagia.
betul. Berarti utama adalah ilmu. Nggih, tentunya ya kita napa ya belajar dulu napa aturan-aturane agama tentang napa aturane bagaimana cara membentuk keluarga yang sakinah. Yang menurut yang saya alami itu jadi kita harus napa berusaha menjalankan kewajiban kita sebagai suami terhadap napa istri kita itu harus kita penuhi. Nah, sekarang saya paparkan napa kewajiban suami terhadap napa istri. Semoga kita juga ada ya kewajiban. Jadi pada dasarnya ada dua hal ada dua hal yang paling penting. Jadi seperti dahulunya Mbah Yai Wahbah Zuhaili pengarang kitab Al-Fiqhul Islami wa Adilatuh niku kewajiban suami terhadap istri yang harus kita penuhi. Pertama kewajiban sing bersifat maliyah. Jadi maliyah ini sifatnya materi. Kebutuhan ekonomi. Nggih, ekonomi terutama ekonomi. Yang kedua yang ghairu maliyah yang bukan materi, jadi batiniah. Ati bangsa jeruan. Nggih, jadi kalau muni batiniah Mas Bro banter dhewe nih. Nggih, marai kan pikirannya pun teng mriku ngene batin pun angel niki. Musim-musim udan-udan iki kudune batine pangah tercukupi ae jalu ade. Musim-musim PPKM kan teng griya kan pikirannya kan batin terus. Batin apa banter niki. Jadi secara maliyah ini kewajiban yang pokok pertama niku nafkah. Nafkah niku nggih meliputi napa cara Jawa niku sandang pangan papan. Jadi sandang pangan papan niku nggih harus memang kewajiban. Jadi kita itu wani rabi sebagai wong lanang niku kudu ya mikir niku. Aja angger gubras gabrus mawon pokoke napa wis pengen niku kathah tunggal niku pemicu nggih termasuk pemicu napa adanya perceraian di antaranya enggak dipikir-pikir sing mateng. Nggih. Niku penting sangat nggih. Wong hadise kan ya ma'syara sabab manis tatum napa? Manis tato amingkumul ba'ah fal yatazawwad niku fa innahu lahu wijaun niku. Dadi ketika sudah mampu ba'ah niku ya biaya nikah dan nafkah maka ya nikahlah. Nek urung mampu ya saumlah puasalah. Ini kan menunjukkan bahwa pentingnya kewajiban yang paling utama memang nafkah niku wau. Berusaha nggih sandang pangan papan. Ya disesuaikan dengan apa kadar kemampuan kita. Sing penting aja sampai sing pokoke niku sampai keluwen niku ampun ngantos. Bahkan secara hukum niku seandainya memang benar-benar enggak mampu dan istri niku misalkan minta cerai atau fasah niku diperbolehkan niku. Jadi ora dosa gak artinya enggak apa-apa. Enggak mampu. Nggih, artinya kan berarti kan ini berangkat dari si laki-laki ini sebelum nikah kan enggak diilmoni dulu gitu loh guys. Jadi ya, di buku nikah tuh ada kurang persiapan. Nggih, kurang persiapan kesesuaian ngawur ya dampaknya banyak sekali loh Mas. Tapi beda kalau sudah berusaha tapi belum sukses lah katakanlah. Masih berusaha itu beda dengan kalau enggak mau bekerja atau katakanlah malas itu mungkin bisa menuntut cerai gitu ya. Kalau malas itu bahkan begini, itu ancamannya itu berat nih. Sebagian dalam hadis niku saya ingat artinya nggih, barang siapa seseorang itu akan menikahi seseorang wanita. Terus dia punya niatan dalam artinya punya niatan tidak akan menafkahi, bahkan punya niatan misalkan kan sekarang banyak sekali nggih istilahnya mencari istri yang cantik atau yang kaya nggih, tujuannya itu untuk meloroti. Ya punya niatan hanya meloroti hartanya niku. Niku nggih wonten nggih. Nah, Pak. Dosa besar ya Tante. Lah itu. Dosanya itu sama dengan dosa zina niku. Ngoten niku wonten keterangan ngoten niku wau. Ngoten. Angel niku. Nggih mulakno. Pun mboten kuat kula. Nggih. Ini harus diperhatikan. Jadi jangan sampai ada niatan ada niatan kita enggak menafkahi terus akhirnya malah males-malesan enggak bekerja. Niat engko barapi bojoku tak kirim ning luar aku ning omah garek nyantai niku termasuk niku nggih. Niat yang keliru niku. Itu pemicu kathah lho niku. Nggih. Pemicu keluarga bar lek ngoten niku. Betul. Enggak harmonis karena memang wis melenceng dari real tuntunannya agama ya ngono ki mang. Itu berarti kewajiban suami tentang masalah
dohir. Lek Nggih, masalah batin nggih. apa Ustaz? Masalah Masalah, kewajiban suami nggih. tentang batin. Kewajiban batin niku yang penting wa ashiruhunna bil ma'ruf dalam surah An-Nisa nggih. Cuplikan ayat wa ashiruhunna bil ma'ruf niku ayat 19 kalau mboten salah nggih. Ya mengke nggih insyaallah ngoten. Jadi pergaulilah istri-istrimu dengan ma'ruf. Jadi ma'ruf itu baik menurut tradisi dan menurut syara atau menurut agama. Jadi tradisi ini diopeni piye, cara adate ki apike piye, terus agamane ya adate wis pas, agamane wis pas, lah itu dilaksanakan. Ya contohnya yaitu kalau wa'asiru menggauli dengan baik itu dari segi perkataan, jangan pernah bentak-bentak, jangan pernah marah-marah. Jadi berusaha sabar ketika istrine ya dalam keadaan lelah sekali nggih. Istri niku ketoke kaya nang omah kadang nggih, tapi niku kesele ngungkul-ngungkuli sing nggih, sing awak dhewe kadang kan sering metu niku kan ya hiburan ta Mas. Istri niku mboten ngopeni ngemiki wis umbah-umbah dan sebagainya, padahal niku luar biasa nggih. Padahal niku kita harus tahu niku sakjane kewajiban awak dhewe Mas niku. Kewajiban awak dhewe niku. Dadi ade kudu ngerteni lah. Betul. Kadang kan ngenten istri niku wis capek niku ya nyuwun sewu dalam kebutuhan batin sing sifate niku nggih napa wau sing adem-adem wae lho nggih. Nah niku sing sifate niku kadang wong lanang kadang enggak sabaran Mas. Selalu menuntut. Nggih, sakjane kuwi ya ora salah wong lanang, pokoke wong wedok enggak capek nemen ya panggah wajib nurut, tapi ya mbok ya delok sikon. Sikone pas aman nyaman budal niku. Mesakne Mas. Atau malam Jumat biasanya ya. Kula bejane tangge kula niku malam Jumat niku sunah. Lah itu wajib berarti nggih. Nggih. Berarti untuk kebutuhan batin niku sing inti niku ngono Mas. Sing inti niku nggih niku masalah nyerawungi sing apik, masalah perkataan perbuatan niku sing apik, sing berkata sing manis, ampun bentak-bentak, bahkan bentak-bentak niku jan niku suami sing ora tepak blas pokoke lek gelem bentak-bentak istri niku. Sabar nggih, sabar terhadap seandainya istri rada napa ngene iki istilah rada istilah kebutuhan batin ini enggak cuma hubungan ya, harus apa kasih sayang, cinta, sing paling penting niku tutur bahasa yang paling lembut. Penting nggih. Masalah nafkah batin niku sebenarnya niku malah justru niku kewajiban istri terhadap suami. Beda. Kalau suami niku minta pokoknya enggak darurat nemen lho. Ya wow, kula aturaken dadi istri harus bahkan meskipun saat di kendaraan harus turun, harus memenuhi hajat sing suami. Tapi kalau istri yang minta niku nggih, kalau menurut mazhab Syafi'i niku mboten wajib. Artine napa masalah kebutuhan sing sifatnya bersetubuh nggih. Bersetubuh niku hanya sebagian dari nafkah batin. Artinya mboten kok ya iku apik bagus, artinya mboten wajib ngoten lho. Mboten wajib. Hanya seumur sekali niku kewajiban menurut Syafi'i, menurut Imam Malik dan Imam Hanafi dan Imam Ahmad bin Hambal niku 4 bulan sekali, menurut Imam Malik kadase 4 hari sekali napa pinten nggih. Pokoke ngoten niku. Yang paling ringan sakjane mazhab Syafi'i dalam masalah itu. Tapi nggih meskipun ngoten ya kalau itu memang menjadi napa kan wanita rena-rena Mas nggih. Rena-rena kadang nggih tingkat keinginannya nggih. Lihat makanannya. Artinya ngeten lek wong wedok wis puaya gek memang kadang ogah-ogahan ya kita enggak usah memaksa. Cara memaksa ya ora masalah tapi ora memaksa. Dipaksa enggak begitu nikmat. Tapi lek wong wedok niku napa istilahnya ya ada yang tingkat anune tinggi nggih apa yes keinginannya tinggi niku ya lek suami kuat ya nggih. Budal. Harus budal. Ya budal niku demi napa menjalin keharmonisan niku wae nggih. Ngoten. Kadang nggih niku pancen ya pemicu tenan kadang sing masalah niku bagi wanita sing rada dhuwur anune ngoten. Nggih ngoten. Niki Ustaz pesan-pesan jenengan kepada para suami yang ada di luar sana. Itu utamanya yang ada di sini aja lah. Nggih pesan termasuk sebelum jadi suami atau yang sudah menjadi suami kayak kita berdua. Nggih. Nggih ngapunten nggih. Sekali lagi saya enggak menggurui jenengan-jenengan dan semuanya ini berbagi ilmu nggih. Berbagi ilmu saja. Jadi terutama ini Mas zaman sekarang nggih. Zaman sekarang niku memang menurut pengamatan kula niku termasuk pemicu keretakan rumah tangga niku bermacam-macam.
niki lho usume niki lho napa niki ya ini Medsos nih, medsos HP medsos nggih. nih. Ada yang mengatakan apa setan kotak apa itu nggih. Nggih, ada yang mengatakan seperti itu nggih. Ini kula lonjong kan. Nggih, niku monggo nggih. Kita bijak lah. Bijak dalam bermedsos, bijak dalam nggih menggunakan HP niku wau. Karena banyak sekali sakniki niku ngoten niku wau kula nggih namung nate sering napa mboten sering mengendus indikasi-indikasi sing mboten sae. Kuwatah konten-konten niku. Nggih kok ngoten nggih. Terus yang kedua niku nggih baik dari suami atau istri niku nyuwun sewu niku kadang ya bermain medsos niku kadang lupa ngoten nggih. Nggih leres. Kadang cedok napa kenalan wong sing enggak sengaja kan. Nggak sengaja. Wong anyar. enggak sengaja akhirnya kok rada apa tertarik tapi akhirnya kebacut. Membuka Wis pintu. ngoten nggih. Rada gereng konten. Saged pahami ta karo Nggih, ngoten nggih. niku Paham kula niki. jan niku bahaya sangat. Mulane monggo kita ini nggih terutama kan sudah berkeluarga nggih lebih bijak lagi lah. Piye lah mengendalikan barang sing ora tepak niku wau ngoten. Niku pesan yang pertama. Yang kedua ya sekarang ini banyak pemicu perceraian karena napa salah satunya niku kerjanya terlalu jauh. Dan ini memang kalau disesuaikan dengan hadis niku sangat pas karena ada sebuah hadis niku mengatakan arbaun min sa'adatil mar'i. Jadi 4 perkara yang menjadi napa alamat atau tanda-tanda orang tersebut insya Allah diparingi harmonis atau bahagia dunia akhirat. Apa itu Ustaz? Agak singkat saja Ustaz. Nggih, pertama nggih antakuna zaujatuhu solihatan. Jadi niku pertama istrinya solih. Istri solih niku otomatis istri ya yang bisa menjalankan apa sebagai kewajiban seorang istri lah gitu. Yang kedua niku wariskuhu fi baladihi. Entah kalau kebalik nggih, maaf kalau kebalik ya wariskuhu fi baladihi nggih. Wariskuhu fi baladihi niku dan rezekinya atau jalan mengais rezekinya niku di daerahnya sendiri. Dekat lah katakanlah. Nggih, iya dekat nggih. Misalkan jenengan daleme pundi ngoten nggih mboten usah ado-ado. Petani misalnya nyang sawah sing sore iso mulih nggih. Isuk nyang sawah, sore iso mulih, bengi iso bercengkerama karo anak istri. Lek ngono kan selalu komunikatif wonten nggih mboten tidak ada miskomunikasi. Nah, ini kan oleh Rasulullah kan sudah dinas nggih. Artinya ketika banyak pekerja di luar negeri niku banyak sekali yang terjadi gimana hubungan yang akhirnya retak niku kan memang enggak sesuai dengan dawuhnya Rasulullah. Saya kok artinya mengatakan itu jelek semuanya enggak, tapi ya cobaannya lebih besar ketika jauh. Insya Allah gitu. Dan itu ya butuh imannya kuat kadang imronnya enggak kuat. Kadang imronnya saja yang kuat gitu loh. Imronnya yang kuat imannya enggak kuat itu malahan itu bahaya. Angel nih. Gitu. Tapi kalau nanti misalkan keluar negeri enggak masalah, cuma kalau menurut saya itu ya kesana itu istilah apa ya lumpuk-lumpuk modal saja lah nggih. Mungkin lek wis terus balik maneh terus pun mboten usah balik malih. Nah, ngoten. Enggak suwi-suwi lah. Nanti itu usaha di rumah gitu. Masalah kesuwen nek kono nek omah ya bingung neh. Terus samar kula lek supe kalih suamine. Lah, kuatah sangat Mas niku, kathah. Lanjut Ustaz. Yang ketiga napa wa khulatuhu sholihin. Jadi serawunge atau pergaulannya dengan orang yang solih kados kula kalian jenengan kan wis saya belajar nih belajar jenengan. Yang terakhir napa niku wa auladuhu abrara. Anak-anaknya anak yang baik-baik gitu. Anak yang baik berarti dalam mendidik anak niki harus sesuai dengan aturannya agama. Nanti kan besok lagi mungkin ada pembahasan khusus yang membahas masalah mendidik anak gitu. Luar biasa sekali. Terima kasih Ustaz. Sami-sami. Pembahasan yang begitu detail, begitu luar biasa. Semoga kita semua bisa mengamalkannya khususnya bagi kita para lelaki. Betul. Amin. Kita harus saya punya puisi nih. Kita harus bisa merubah rasa lelah menjadi lillah biar hidup kita berkah, pikiran terarah, kita dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Allahumma amin. Matur suwun Ustaz atas rawuh panjenengan. Mugi-mugi kita semua selalu dalam lindungan Allah. Amin. Keluarga kita dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Kita tutup
dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.